Sabana di Kenya, Afrika. Tim peneliti internasional dari Max Planck Institute punya rencana besar di sini. Mereka ingin menjadi peneliti pertama di dunia yang berhasil mengamati kehidupan babun liar di siang dan malam hari dengan bantuan teknologi modern. Perilaku sosial hewan ini masih jadi teka-teki bagi para pakar biologi. Hewan sosial berarti hidup dalam kelompok sosial di mana selalu ada konflik dan kompromi. Tidak hanya pada babun, tetapi juga spesies seperti manusia. Kami ingin memahami bagaimana sekelompok hewan bisa berkompromi, karena ini adalah tantangan utama dalam hidup secara berkelompok. Peneliti primata Meg Crowfoot ingin memasang pemancar GPS pada babun. Tapi ini bukan hal yang tidak berbahaya. Hewan liar ini tidak terbiasa dengan manusia. Peneliti berusaha menarik perhatian babun dengan makanan. Ini pertama kalinya upaya memonitor kelompok sosial primata. Tapi kami tidak bisa memasangkan kalung ini begitu saja ke babun. Jadi kami harus bisa menangkap hewan atau membiusnya. Pagi dini hari, tim berangkat ke sabana. Babun masih tidur. Ada sedikit waktu bagi para ilmuwan untuk menyebarkan makanan. Babun tidak boleh melihat para peneliti, karena hewan bisa mengira makanan diperoleh dari manusia dan masuk ke desa-desa penduduk. 20 menit lagi, babun akan menuju ke sini. Makanan disebar di area luas. Babun harus terpisah sejauh mungkin. Tapi apakah hewan akan masuk ke dalam jebakan? Meg Crowfoot tampak tegang. Babun adalah spesies yang sangat sosial. Kelompok ini hubungannya sangat erat. Kami khawatir begitu berhasil menjebak satu ekor, babun yang lainnya melihat dan menghindari jebakan atau ketakutan dan melarikan diri. Ada 30 pemancar yang disiapkan. Ilmuwan memeriksanya dengan seksama. Jika ada yang tidak berfungsi, maka kelangsungan proyek terancam. Waktunya untuk menguji pemancar tersebut. Kami uji coba berjalan dengan kalung pemancar. Saya mengikuti nomor 2 setelah 3 detik. Saya langsung mengikuti arah gerakan. Saya harus mengikuti nomor 2 setelah 10 detik. Pemancar berfungsi dan mampu mencatat lokasi dan aktivitas pemakainya. Kini jebakan dipasang di berbagai lokasi yang berbeda dan diisi dengan makanan. Belum pernah ada yang mencoba menangkap begitu banyak babun sekaligus. Akankah upaya ini berhasil? Mengamati perilaku babun dengan menggunakan pemancar bukan perkara yang mudah. Peneliti harus berhati-hati dan berpacu dengan waktu. Tapi semua jerih payah tersebut terbayarkan ketika data yang masuk mampu menjawab teka-teki kehidupan sosial satwa primata tersebut. Kini tim hanya bisa menunggu apakah hewan akan masuk dalam jebakan. Secara perlahan, hewan di sabana mulai terbangun. Babun pertama mendekati tempat makanan. Ilmuwan mempersiapkan suntikan obat bius. Kami bisa melihat hewan turun dari pohon tempat mereka tidur. Kami bisa mendengar mereka makan jagung.
Lalu ada bunyi 3-4 pintu yang tertutup. Doors come down, so it's the sound of the metal doors. Uniknya, babun tidak berteriak. But it's interesting. Hewan hanya duduk dan terus makan. Jadi sangat tenang. Sit there and keep eating. So it's been pretty quiet. Rencana berjalan lebih baik dari dugaan para ilmuwan. Kini tantangan berikutnya adalah membawa babun secara berhati-hati ke praktek sementara dokter hewan. Babun ditenangkan dengan obat bius. Tim peneliti dan dokter mengawasi hewan-hewan tersebut. Pemasangan pemancar tidak boleh membahayakan hewan. Setelah menangkap seekor babun, kami harus memastikan pernapasan dan detak jantungnya stabil. Keamanan adalah yang utama. Kami tidak ingin ada manusia atau hewan yang terluka. Secara berhati-hati, kalung pemancar dipasangkan pada babun. Kesempatan berada sedekat itu dengan seekor babun juga dimanfaatkan untuk penelitian menyeluruh. Berbagai data hewan dicatat oleh para ilmuwan. Bagi Mac Crawford, ini sukses besar. Hal yang menarik adalah kalung GPS ini memungkinkan kami memiliki data monitoring secara simultan pada semua individu yang berbeda. Kami bisa memahami relasi antar hewan dan perilaku mereka. Ini belum pernah bisa dilakukan oleh siapapun. Dalam waktu singkat, semua hewan dibebaskan kembali. Selama 2 minggu, kelompok babun ini akan mengirimkan data kepada para ilmuwan. Hasil analisa data pertama sangat mengagumkan. Pada kelompok babun ada perilaku berdasarkan hierarki. Artinya, ada hewan alfa yang dituruti oleh babun lainnya. Hal yang mengejutkan para peneliti, keputusan penting diambil secara demokratis. Jika misalnya tidak ada cukup makanan bagi semua dan hanya hewan dengan hierarki tinggi yang kenyang, maka kelompok akan berpindah secara bersama-sama ke tempat lain. Para peneliti primata senang dengan sukses menentukan dari penelitian babun ini. Tahun depan penelitian akan dilanjutkan.